Assalamualaikum semuanya ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini ya, bersama saya Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue pengen bahas soal hostile architecture ya. Jadi hostile sendiri kan kalau lu googling ya, mungkin itu lu bisa nemuin bahwa arti kata ini tuh adalah, keselak gue. Artinya itu adalah agresif ya, atau kalau lu cari definisinya lebih lengkap lagi mungkin artinya lebih kayak nggak nyaman gitu intinya. Jadi kalau kita gabungin ya, hostile architecture berarti kan sebuah desain arsitektur yang tujuannya itu justru bikin tidak nyaman. Nah ini orang yang nemuin mungkin orang gila ya menurut gue ya. Jadi kalau selama ini mungkin lo nyewa arsitek gitu biar hidup lo nyaman gitu ya, di rumah juga tenang gitu. Ini malah bikin nggak nyaman. Sebuah aliran arsitektur yang sangat aneh sekali ya, yang memang ditujukan untuk para gelandangan kalau sekarang ini ya. Dan kalau kita ngomongin hostile architecture, sebenarnya ini model arsitektur yang gak baru lahir kemarin. Tapi emang sebuah aliran arsitektur yang udah lahir dari abad 19 di Eropa. Jadi mulai dari Itali tuh, dari Venice, dari Inggris ya, ada dari Norwich-nya, terus gitu-gitulah. Intinya negara-negara di Eropa lah yang cukup maju pada saat itu. Tapi dulu ini arsitektur tuh dipakai buat tujuan supaya orang pada nggak kencing sembarangan di pojok-pojok tembok biasanya. Jadinya ini gaya arsitektur terbuat tuh karena keresahan tersebut. Alias biasanya tuh besi-besi biasa yang dipasangin di pojokan-pojokan tembok. Jadi kalau misalnya laki mau kencing, itu nggak bisa mepet tembok. Jadi kalau emang masih mau kencing sembarangan ya harusnya lu udah pada siap gitu. Kalau ya itu pipa kencing lu tuh kelihatan sama banyak orang. Jadi ini urusan malu atau tidak malu lah gitu. Nah, tapi lo harus sadar bahwa kasus orang kencing sembarangan ini kejadian itu gara-gara pada saat itu distribusi WC umum tuh belum banyak, bahkan bisa dibilang langka gitu. Makanya jadi pada kencing di jalanan, kencing sembarangan. Jadi lo paham bahwa orang pada kencing di jalanan dan sembarangan ya karena distribusi WC umumnya itu jarang banget pada era itu. Dan akhirnya singkat cerita modelan arsitektur ini juga mulai hilang di Eropa semenjak pasca Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya penyebaran WC umum dan lain-lain itu mulai rata. Dan akhirnya udah gak dibutuhin lagi tuh yang namanya hostile architecture untuk menghalangi orang-orang yang mau kencing. Karena kan orang mungkin udah selesai perang, jadi udah selesai bikin senjata, bikin WC dia gitu kan. Ya karena menurut gue kesimpulannya namanya orang kebelet kan mau gimana gitu, mau buang di mana lagi gitu. Pasti kan ujung-ujungnya kencing sembarangan gitu. Apalagi kan dulu apa-apa kan kayaknya jalan kaki gitu ya rata-rata ya. Lu bayangin aja kalau mau kencing harus balik lagi ke rumah kan ribet ya, belum ada Indomaret gitu di situ ya. Jadi emang ini udah masalah tata kota sebenarnya namanya, dan akhirnya ya bisa dibilang dicoba di-prevent dengan hostile architecture. Dan akhirnya dihapus setelah mereka punya solusinya. Nah, tapi itu kan sejarahnya hostile architecture pertama kali dibuat dengan tujuan untuk melarang orang kencing sembarangan. Yang dibangun karena sebuah masalah yang belum ada solusinya pada saat itu. Dan akhirnya hilang karena sudah ada solusi konkretnya. Tapi di kota-kota besar justru sebuah masalah yang harusnya ada solusinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tapi justru malah lebih memilih hostile architecture sebagai solusinya. Kita ambil study case tuh New York lah, yang jadi salah satu kota yang memilih solusi hostile architecture untuk para kaum gelandangan di era-era 2019-an sampai detik ini. Dari keputusan gila yang sebenarnya mereka ambil di tahun 70-an. Jadi hostile architecture mereka ambil dari keputusan yang mereka ambil di tahun 70-an. Aneh kan? Jauh kan? Dan hasilnya menurut gue cukup menyeramkan. Tapi kita balik dulu sebentar ke tahun 70-an. Jadi dulu di awal tahun 70-an tuh banyak banget orang-orang yang punya penyakit kejiwaan, penyakit mental dan sebagainya. Dan mereka ini tuh dulu tinggalnya di sebuah rumah sakit kejiwaan yang nampung banyak banget orang di dalam fasilitas itu. Overcrowded lah. Lalu pada tahun 70-an akhir, pemerintah ini ngelakuin sebuah kebijakan di mana untuk mengobati orang-orang dengan penyakit mental dan kejiwaan ini nggak perlu lagi ditampung di sebuah fasilitas kejiwaan pemerintah, alias deinstitusional. Ya, itu kalau gua nggak salah ya. Nah, karena pada era itu pemerintah merasa bahwa banyak banget orang-orang dengan penyakit mental dan kejiwaan yang dieksploitasi, dijadikan bahan eksperimen di dalam fasilitas-fasilitas kejiwaan pemerintah tersebut. Jadi akhirnya pemerintah tuh ngambil kebijakan untuk melepaskan mereka yang mungkin dirasa sudah bisa dilepas ke publik gitu ya, beriringan dengan obat-obat yang memang sudah beredar tuh pada saat itu yang bisa mengobati orang-orang yang punya penyakit kejiwaan ini di luar tanpa harus ditampung di fasilitas kejiwaan alias berobat jalan. Yang memang fasilitas kejiwaan pada saat itu makan banyak banget anggaran pemerintah dan itu cukup besar jumlahnya. Dan angka orangnya juga cukup besar. Ya akhirnya dengan kebijakan berobat jalan tersebut,
Akhirnya mayoritas dilepaskan dari rumah sakit. Di mana total 85.000 pasien yang pada tahun 70-an akhir yang memang ditampung di fasilitas-fasilitas kejiwaan itu turun sampai 27.000 pasien. Jadi ada sekitar 50 ribuan orang keluar dalam waktu berdekatan dari rumah sakit jiwa dengan state masih dalam penyakit mental dan kejiwaan. Menurut gua keputusan dan kebijakan ini adalah pendekatan yang cukup humanis karena ya supaya orang-orang ini tidak dieksploitasi di dalam fasilitas kejiwaan. Tapi permasalahan dari kebijakan ini adalah mau kemana orang-orang ini yang masih punya penyakit kejiwaan, masih ada residunya ya. Kemana mereka ini setelah keluar dari fasilitas-fasilitas kejiwaan tersebut? Pasti kan keluar gak punya kerjaan dan gak punya tempat tinggal mungkin. Udah ditinggal sama keluarganya. Nah, gue coba kasih penjelasan sedikit. Pada era itu, New York itu punya SRO alias Single Room Occupancy. Konsepnya kamar kecil yang hanya bisa menampung satu orang. Gunanya untuk apa? Untuk mereka-mereka yang tinggal di New York namun punya penghasilan rendah. Makanya SRO inilah solusi mereka untuk bisa punya tempat tinggal dan tidak menggelandang di jalan. Dan pada saat itu aja, dengan konsep SRO ini, gak semua gelandangan atau orang-orang yang penghasilannya di bawah rata-rata itu bisa nyewa SRO. Dan gelandangan di New York pada saat itu, ya di tahun 70-an akhir, itu udah mulai naik di angka 4 ribuan ke bawah. Tapi anehnya nih, dengan udah dilepaskannya puluhan ribu orang dari rumah sakit jiwa, yang mayoritas pasti gak punya kerjaan dan tidak punya tempat tinggal, tapi ternyata tidak diiringi fasilitas yang siap untuk bisa nampung mereka di luar. Bahkan saat kebijakan membebaskan banyak orang dengan penyakit mental dan kejiwaan dari fasilitas kejiwaan negara, SRO ini di sisi lain, itu udah turun jumlahnya karena regulasi yang mereka bikin sendiri. Alias melimitasi jumlah SRO dan tidak boleh membangun SRO lagi jika sudah melebihi limitasinya. Bahkan diantaranya itu dirubuhin sama pemerintah buat ngebangun bangunan-bangunan lain. Untuk para kapitalis. Bahkan jumlah SRO ini turun drastis jumlahnya. Yang tadinya 129.000 jumlah SRO pada tahun 60-an. Terus drop ke 25.000 di tahun 70-an. Beriringan sama pembebasan puluhan ribu pasien rumah sakit jiwa. Nah ini aneh banget kan ya. Udah bebasin banyak orang dari rumah sakit jiwa dengan alasan humanis. Karena pasien-pasien sering dieksploitasi. Tapi infrastruktur utama buat nampung mereka supaya gak jadi gelandangan itu malah dibatasi. Bahkan malah dikurangin gila-gilaan. Kan sinting menurut gue. Bahkan pajak untuk orang-orang yang bangun SRO buat disewain kepada orang-orang yang tidak mampu ini aja juga makin tinggi. Dan akhirnya jumlah SRO ini drop terus karena taksnya tinggi banget. Dan akhirnya taks yang makin tinggi ini ngebuat para pemilik SRO ini jadi renovasi SRO mereka dan bikin SRO mereka tuh berubah menjadi apartemen-apartemen yang lebih mewah untuk disewain ke orang-orang yang lebih mampu. Karena makin banyak kan migran-migran yang datang ke sana dan lebih mampu. Singkat cerita, itu dia kenapa akhirnya sekarang di New York ini banyak banget gelandangan yang tidur serampangan di banyak tempat publik. Kayak di bangku stasiun kereta, di taman-taman, di depan-depan gedung. Bahkan kalau lu ke New York, lu pasti gak asing dengan bau pesing yang bisa tercium di mana aja. Saking banyaknya gelandangan yang kencing di mana aja, saking tidak punya rumah. Jadi yang lu lihat di film-film Hollywood itu cuma sebuah porsi kecil dari apa yang beneran terjadi di New York, Amerika sekarang. Buat gue pribadi, ya Amerika itu adalah tempat paling liar gelandangannya. Karena ini gelandangan bisa masuk restoran dan bisa benar-benar duduk di restoran sambil makan makanan sisa-sisa orang. Di Indonesia dan di beberapa negara lain yang pernah gue kunjungi aja tidak segitu barbarnya gelandangan. Padahal kita juga negara yang gak kaya-kaya banget gitu. Paling banter juga paling nunggu-nunggu depan pintu doang. Nah kalau di Amerika sampai masuk, lu bayangin. Nah sekarang kalau udah tahu seberapa gilanya pemerintah New York. Dan sebenarnya emang pemerintahnya yang harusnya menurut gue masuk rumah sakit jiwa. Gantian sama orang yang keluar gitu. Nah dengan seluruh kebijakan yang berlawanan tadi, sekarang New York itu udah benar-benar terkenal dengan hostile architecture-nya. Yang dulunya dibuat untuk segregasi orang kulit hitam dan putih, yang mungkin kita bahas lain waktu. Intinya buat, ya ini hostile architecture pada saat itu diimplementasi di New York tuh supaya orang kulit hitam tuh nggak terlalu berkeliaran di wilayah publik lah. Makanya dibikin sebuah hostile architecture yang tujuannya untuk menghalangi para orang kulit hitam. Nah, tapi sekarang itu dibuat, gaya arsitektur ini digunakan untuk para gelandangan. Sekarang kalau lu ke subway-nya New York, lu gak bisa lagi nemu bangku-bangku buat lu nunggu dan duduk. Dan cuman tersedia senderan doang lu bayangin. Terus kalau lu ke taman-taman publik, bangkunya modelnya pada aneh-aneh. Yang dimaksudkan biar lu gak bisa tiduran di bangku itu. Bangku-bangku yang udah ada itu juga dikasih armrest semua. Yang secara fungsional, secara praktikal sebenarnya gak bisa juga lu taruh lengan lu di sana. Karena terlalu bawah gitu armrestnya.
Dan tujuannya emang supaya lu nggak bisa rebahan doang. Terus ada lagi bench-bench yang dibuat bergelombang dan ada sudut-sudut yang naik-naik gitu ya. Supaya badan lu ketusuk kalau misalnya lu tiduran. Ini kan ngeri banget ya. Jadi emang beneran hostile banget ini menurut gue, sangat membuat tidak nyaman dan bahkan cukup berbahaya gitu mungkin bagi orang-orang yang mungkin tidak tahu gitu bahwa New York itu lagi hostile architecture banget. Terus misalnya kita datang dari Indonesia, tiba-tiba kita duduk ternyata sakit gitu pantat lo. Dan lebih gilanya lagi, taman-taman, public space, dan kawan-kawannya sekarang tuh bener-bener kosong. Gak ada bangku sama sekali. Sehingga di gedung-gedung perkantoran pun yang biasanya di depan ada bangku dan lain-lain buat para karyawannya turun, buat istirahat atau sekedar mungkin duduk sambil makan siang, itu jadi gak bisa lagi karena udah gak ada bangku sama sekali. Bahkan di sebuah stasiun kereta baru yang dibikin yang namanya Moynihan Train Hall yang dibangun dengan harga 1,6 miliar dolar yang gue juga males konversiinnya, itu bahkan gak ada bangku, bangsa satu bangku aja juga kagak ada di sana. Jadi semua orang yang nunggu keretanya itu bakal berdiri. Lu pernah nggak bayangin stasiun kereta nggak punya bangku gitu kan? Dan gilanya kalau lu sampai duduk di lantai, ya biasa kan alternatifnya adalah lu nggak ada bangku, ya udah lu taruh koper lu duduk di lantai gitu. Nah kalau lu duduk di lantai di stasiun-stasiun kereta di New York itu bakal ada security yang bakal nyamperin lu buat nyuruh lu berdiri. Lu bayangin. Ini duduk jadi udah kayak kemewahan gitu. Jadi lu bisa bayangin seberapa pegelnya kalau lu ke New York buat jalan-jalan. Apalagi konsepnya backpacker misalnya lu. Harus naik-naik kereta gitu misalnya. Tapi ngapain juga sebenarnya backpacker ke New York ya. Tapi intinya mah dengan peningkatan yang berkali-kali lipat angka gelandangan di New York ya. Yang bahkan sudah mencapai hampir 100.000 gelandangan di New York. Kebijakan yang diambil adalah justru ya itu. Bikin arsitektur hostile. Buat ngusir mereka. Dan bukan ngasih fasilitas yang lebih banyak buat nampung para gelandangan ini. Jadi konsepnya adalah mengusir gitu. Ujung-ujungnya yang diuntungkan tentu adalah para kapitalis dari fenomena ini di New York. Dari hostile architecture ini. Karena sekarang bangku dan tempat duduk buat lu nunggu di tempat-tempat publik itu jadinya adalah sebuah komoditas. Diperjualbelikan di tempat-tempat publik di New York. Dimana lu jadi harus ngeluarin duit lagi buat duduk. Misalnya di stasiun. Karena kan lu harus bisa ke kafe untuk bisa duduk dan lu kan tentunya harus ngeluarin duit. Jadi terkhususnya di stasiun-stasiun kereta besar di New York, mau duduk aja itu sekarang harus keluar duit dan harus ngantri juga sama semua orang yang mau duduk di kafe-kafe di stasiun tersebut, lo bayangin. Dan kalau ada bangku-bangku yang kosong, di beberapa tempat publik pun ada tertempel tulisan no loitering. Alias gak boleh duduk tanpa ada tujuan apapun. Ini maksudnya apaan gitu? Bukankah kita memang sering pengen duduk aja gitu misalnya di taman atau di tempat apapun. Cuma buat bengong, buat nunggu dan mungkin cuma pengen ngeliatin orang lalu lalang atau nikmatin view-nya gitu. Lalu yang dikatakan no loitering ini konteksnya apaan gitu? Orang duduk emang harus ngapain gitu? Bangun jembatan maksud gue kan? Bahkan ini sampai di tweet ya sama seorang artis yang jadi gak mau duduk. Karena bingung sama tulisan no loitering itu di bangku tersebut. Yang output dari tweet tersebut itu jadi viral. Dan akhirnya ngebuat banyak tulisan no loitering itu menghilang. Dengan respon bahwa mereka gak bermaksud apapun dan hanya gak mau ada gelandangan yang tidur-tiduran di sana. Tapi akhirnya kita yang bukan gelandangan ini juga jadi bingung gitu. No loitering ini apaan gitu. Pertanyaannya, apakah si hostile architecture ini efektif untuk mengurangi gelandangan di New York? Nah ini kan ada pertanyaan klimaksnya. Karena ini kan adalah harusnya bisa mengurangi gelandangan ceritanya gitu kan. Iya jawabannya enggak dong. Yang ada juga ngerugiin yang bukan gelandangan. Dan emang beneran pengen duduk buat nunggu atau mungkin sekedar menikmati kopi di sore hari gitu. Bahkan angka gelandangan di New York itu makin menukik tajam ke atas gitu. Di tahun 2022, 2021 apalagi pasca Covid, pasca resesi. Sampai 2023 ini. Itu yang gue lihat di salah satu website statistik itu udah nyampe ke angka 80 sampai 100 ribu tergantung badan statistik yang lo lihat. Dan ini adalah angka gelandangan di New York. Dan trennya itu tidak menurun sampai sekarang bahkan terus naik dari tahun ke tahun yang spike-nya lebih tinggi lagi. Dan gelandangan-gelandangan ini juga bukannya malah hilang dari New York. Justru mereka sebenarnya masih sama aja dan malah mereka tuh jadi tidur dan ngemper di jalan. Jadi nggak ada bedanya, beda tempat doang. Jadi cukup mengerikan ngelihat sebuah arsitektur yang harusnya bikin luah dan kagum dan nyaman saat lo ngelihat dan mengalaminya, malah sekarang dipergunakan untuk justru membuat orang jadi nggak nyaman dan kalau bisa nggak betah lama-lama di sana.
Kan gila ini New York menurut gue. Untung Indonesia tidak begitu. Indonesia soalnya lebih banyak yang pura-pura gelandangan. Tapi ternyata kalau lu ikutin pulang ke rumahnya mungkin lebih kaya daripada kita. Bahkan Kang parkir yang sempat viral di Indomaret itu punya mobil Brio dan dia parkir di Indomaretnya. Jadi memang kalau di sini kayaknya agak sulit Anda menemukan gelandangan yang sesungguhnya ya, karena banyak yang lebih banyak cosplay ya gitu ya. Jadi menurut gue memang hostile architecture di New York ini akhirnya tidak memberikan solusi, tapi justru membuat New York itu menjadi lebih menyeramkan. Karena lu bayangin, lu pernahkah membayangkan stasiun kereta tapi tidak ada tempat duduknya gitu? Itu aneh banget menurut gue. Padahal itu adalah station atau tempat di mana orang bakal paling banyak nunggu gitu, kereta gitu. Dan itu lebih rapid dari misalnya airport gitu. Ya untung aja airport kalau masuk perlu pakai tiket gitu atau boarding pass, makanya tetap akan ada bangku gitu. Tapi lu bayangin nanti mungkin kalau airportnya udah open area, mungkin kita kagak punya bangku juga gitu di airportnya. Jadi lu bayangin semua public space sekarang di New York itu udah kehilangan bangku-bangku untuk mungkin keluarga gitu ya, anak-anak untuk bisa bermain dan duduk. Hanya karena untuk mengusir para gelandangan, yang efeknya tidak mengusir para gelandangan, cuma memindahkan tempat tidur mereka dari yang namanya bangku jadi ke bawah. Dan tadi harusnya lu udah lihat berbagai macam bentuk hostile architecture yang terjadi di New York dan bahkan di seluruh beberapa negara di dunia lainnya dalam mengusir para gelandangan ini. Yang sebenarnya ini bukanlah cara yang paling efektif. Karena cara yang paling efektif adalah memperbanyak shelter, memperbaiki ekonominya untuk para orang-orang di New York gitu ya, kasih kesempatan mereka, sosialisasiin, bisa dibilang nurturing skill mereka supaya mereka bisa punya pekerjaan dan memfasilitasi mereka juga untuk mereka bisa diterima di masyarakat gitu. Karena kan sekarang para gelandangan ini pasti sudah benar-benar tidak punya harapan dan akhirnya makin menggelandang dan akhirnya lebih gila lagi dari sebelumnya di tahun 70-an gitu. Jadi semoga ini bisa terselesaikan karena New York tentunya menjadi salah satu kota destinasi para orang-orang yang mungkin pengen ke Amerika. Karena ini salah satu kota yang mungkin paling sering masuk di film-film khususnya di Spider-Man kayak Times Square gitu kan. Jadi semoga kota ini tetap bisa bagus dan gelandangannya nggak makin liar dan nggak makin banyak tentunya. Karena Amerika sekarang memang lagi dalam resesi yang luar biasa banget. Sama kayak Cina gitu. Jadi kita Indonesia masih untung sebenarnya. Jadi sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya komentar atau mungkin kalian tinggal di New York, mungkin kalian bisa konfirmasi gitu ya. Karena gue juga belum sempat ke New York gitu ya. Jadi semoga nanti gue punya kesempatan untuk ke New York dan bisa menikmati hostile architecture dari New York. Ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow gue di @rivaldo Santosa. So, sampai jumpa di fakta-fakta bumi lainnya yang mungkin akan semakin menyiksa kita. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.